Halo Sobat Sehat PHC, kembali lagi di PHC Talk. Hari ini kita akan berbicara tentang kecanduan gadget pada anak. Nah, hari ini yang akan berbicara ada saya sebagai moderator dan nanti kita akan berdiskusi dengan salah satu konsultan tumbuh kembang anak di Rumah Sakit PHC Surabaya, yaitu Dr. Lisa Pangemanan, MKes spesialis anak. Selamat pagi dokter. Pagi. Gimana kabarnya dok hari ini? Sehat, baik. Syukurlah, semoga nanti diskusi kita bisa enjoy ya dok ya, dan banyak bisa memberikan manfaat gitu buat audiens kita. Amin. Oke, hari ini kita ngomongin tentang kecanduan nih dok. Mungkin saya mau mulai dari definisi anak dulu karena kita berbicara tentang anak. Kalau menurut WHO, anak itu adalah seseorang yang berusia 0-19 tahun, dan menurut undang-undang di Indonesia, anak adalah seseorang yang berusia 0-18 tahun, termasuk masa di dalam kandungan. Nah, kemudian kecanduan itu adalah tentang ketergantungan seseorang sehingga melupakan hal-hal yang lain. Dan gadget sendiri adalah piranti atau alat yang digunakan berupa alat elektronik. Dan kalau kecanduan gadget sendiri nih dok, dari sisi medis gimana dokter? Definisinya itu apa sih dok sebenarnya? Ya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa gadget itu kayak handphone, ya, laptop, ya, tablet dan lain-lain. Nah, kecanduan artinya dia mempunyai ketergantungan yang berlebih terhadap alat tersebut, sehingga dia merasa cemas ya bila dia tidak bisa mengakses gadgetnya, dan itu akan mengakibatkan gangguan pada kehidupan sehari-hari. Jadi fungsi sosialnya dia akan sangat terganggu. Oke, fungsi sosial ini terganggunya seperti apa dok arahnya? Apakah dampak-dampaknya itu bisa dilihat gitu dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi kalau kita bicara seorang anak, kita tahu dia mempunyai berbagai macam tugas gitu ya. Betul. Dia harus sekolah, dia harus berinteraksi dengan teman sebaya, dia harus berinteraksi dengan keluarga. Nah, bagaimana kita tahu bahwa fungsi sosialnya terganggu? Tentu kita akan bisa lihat dari prestasi sekolahnya misalnya. Kalau dia sudah ketergantungan pada gadget, maka dia akan melupakan semua tanggung jawab sekolahnya dia, sehingga yang paling gampang kita lihat prestasinya akan menurun. Oke. Sehingga kalau ada tugas atau segala macam, dia tidak akan mengerjakan karena dia ribut dengan gadgetnya itu tadi. Nah, terkait dengan teman sebaya, mungkin dia tidak akan merasa nyaman berinteraksi secara live dengan teman sebaya. Dia akan lebih nyaman bila berinteraksi secara virtual. Jadi mungkin orangnya ada di sana ngumpul, tapi masing-masing berinteraksi lewat gadget gitu kan. Jadi ngegame gitu. Gimana? Jadi ngomongnya juga pakai gadget gitu. Tetap bukan harus di layar ya dok. Iya gitu. Sehingga yang kita khawatirkan adalah kemampuannya dia untuk berinteraksi secara live itu yang kurang. Kemampuan pengendalian emosinya akan kurang ya, semata-mata karena dia terbiasa dengan gadget yang tidak bisa merespon secara live. Belum lagi tentang bahasa tubuh. Kita mengenal bahwa bahasa itu ada yang verbal, ada non-verbal. Nah, verbal aja bermasalah, apalagi yang non-verbal. Dia tidak bisa membaca micro expression, bagaimana tata krama dan lain-lain, itu akan terganggu. Berarti berperilakunya itu sangat terlihat ya dok ya dampaknya. Jadi kayak mungkin keterbatasan gitu ya dok dengan gadget ini. Terus saya juga pernah dengar dok dari salah satu podcast yang membahas kecanduan ini. Nah, dibahasnya itu adalah anak itu bahkan bisa sampai separah seperti zombie gitu dok, tidak punya kehidupan yang lain. Kemudian dia memegang gadget, ketika gadgetnya diambil tangannya tetap seperti klik-klik gitu, seperti gadgetnya masih ada. Nah, itu tanda-tanda apa dok? Seperti kalau secara medis itu apakah ada gangguan tersendiri? Mungkin ada istilah psikologis atau istilah medis yang bisa menggambarkan itu? Wow, ya berarti dia memang sudah kecanduan gadget gitu ya. Kalau di dunia medis, maka kita punya alat untuk mendiagnosis, namanya KDAI ya, Questionnaire Diagnosis Adiksi Internet. Basically walaupun itu internet, tetapi kita melihatnya as a whole ya. Jadi kan gadget itu otomatis dia connected ke something, dari internet. Nah, sehingga di situ ada cut off pointnya. Bila lebih dari cut off point tertentu, maka dia menderita adiksi gitu kan. Jadi intinya dia membutuhkan bantuan karena berarti itu sudah mengganggu kehidupan sehari-harinya. Mengganggu kehidupan sehari-hari ini mungkin dari sisi tadi sosial, kemudian fisik itu ada tanda-tanda juga nggak ya dok yang tampak gitu? Apakah jadi mungkin kurang tumbuh kembangnya atau seperti apa gitu dok yang bisa
tampak mata gitu dok, kalau kecanduan gadget? Dari sisi pertumbuhan, dia bisa mengalami gangguan berat badan, either itu nambah atau turun. Loh kok bisa? Iya, kalau dia cuma duduk pegang gadget, arti aktivitasnya kurang gitu kan, makan jalan terus sambil ngemil, otomatis berat badannya berlebih. Tetapi sebaliknya, bila dia saking kecanduannya sama gadget sampai dia melupakan jam makan, jam tidur dan segala macam, maka yang bisa kita dapatkan adalah berat badannya justru turun. Oke, itu dari segi pertumbuhan. Gimana dengan perkembangan? Kalau kita bicara perkembangan, ada yang namanya perkembangan dasar. Jadi kemampuan motorik kasar, bahasa, motorik halus, kemudian kemampuan sosial. Again, kalau kita bicara gadget, so far kan motorik kasarnya pasti akan kurang. Gimana ceritanya dia mau lari-lari lompat pakai pegang gadget gitu ya, gitu. Bahasa, tadi sudah kita bahas secara singkat bahwa bahasa yang dikembangkan, yang didapat dari gadget itu tidak seperti suatu percakapan yang normal. Kita tahu bahkan untuk membuat suatu kata aja it takes practice gitu ya. Betul. Gitu. Kemudian bagaimana dengan motorik halus? Kita memang kalau menggunakan gadget butuh motorik halus at some points. Tetapi apakah itu yang kita butuhkan? Jawabannya adalah tidak gitu kan. Gimana kalau kita melukis saja misalnya. Antara kita melukis di kanvas yang benar-benar di kanvas menggunakan cat dan lain-lain akan berbeda dengan kita pakai screen, gitu ya. Sentuhannya berbeda. Iya, touch-nya, gitu ya. Kemudian gimana dengan kemampuan sosial? Tadi saya sudah bilang, dia mungkin berinteraksi dengan orang lain, tetapi tidak secara nyata, gitu ya. Emosinya, gitu kan. Kemudian kejujurannya. Kadang-kadang kalau lewat media sosial dan yang beneran itu bisa beda banget gitu kan? Iya, betul. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Mungkin contoh-contoh nyatanya seperti sekarang makin banyak hate comments yang gampang banget kita temukan di sosial media kali ya dok. Karena dengan jari nggak kelihatan wajahnya, nggak ketahuan siapa yang ngomong bahkan gitu, suka pakai fake account gitu ya dok. Mungkin itu fenomena yang sangat mudah kita temui. Sebenarnya faktor-faktor apa aja sih dok yang menyebabkan hal ini itu bisa terjadi dan mungkin semakin meningkat gitu belakangan ini? Yang kita lihat secara nyata adalah COVID ya, mengakibatkan penggunaan gadget itu gila-gilaan gitu. Kenapa? Ya gimana lagi, cuman terkurung di rumah, nggak ada yang bisa dikerjain, akhirnya juga ke gadget. Nah, selain itu yang berpengaruh adalah kadang-kadang orang tua lupa bahwa gadget itu betul-betul tidak boleh digunakan untuk mengendalikan emosi anak. Contoh nih, ya, contoh anaknya lagi marah nih. Terus gimana? Kasih gadget aja biar dia tenang, biar dia berperilaku baik, duduk manis gitu. Obat tantrum ya dok. Obat tantrum. Itu betul ya, anaknya langsung diem sih, tetapi beneran diem, dia tidak ada inisiatif yang lain segala macam, sehingga dia belajar kalau saya bermasalah dengan emosi atau saya bermasalah dengan orang lain, maka pelariannya adalah gadget, sehingga itu tidak mendidik apapun terhadap perkembangan anak tersebut secara emosi dan mental. Dengan penuh keterbatasan itu tadi ya dok ya, kira-kira sebenarnya apakah tidak boleh sama sekali anak itu diberikan gadget atau mungkin ada batasan-batasan toleransinya dok? Mungkin berapa jam sehari atau seminggu, dan alat atau gadget yang boleh digunakan itu apa? Itu ada batasan tertentu nggak dok yang masih bisa dan masih dalam tahap wajar gitu untuk diberikan kepada anak? Jadi sebenarnya kalau kita bicara gadget itu kan alat ya. Alat itu bisa membawa keuntungan maupun kerugian tergantung bagaimana penggunaannya. Nah, di bawah usia 2 tahun tidak ada keuntungan apapun dalam penggunaan gadget, sehingga di bawah 2 tahun strictly no, kecuali video call. Tidak boleh sama sekali. Nah, gimana dengan di atas 2 tahun? Sebetulnya boleh, tetapi itu pun harus tayangan yang edukatif gitu ya. Dan ada batas waktunya, jadi batas waktunya adalah 1 jam per hari, tidak lebih gitu ya. Nah, bahkan pada saat kita memberikan tayangan tersebut, kita memberikan gadget, itu nggak ada ceritanya anak dilepas begitu saja. Orang tua harus menemani. Kenapa? Bila ada sesuatu yang kurang pas di dalam apa yang dia lihat, kita bisa memberikan pesan-pesan moral, kita bisa memberikan penjelasan, kita bisa menemani dia. Setelahnya kita bisa berdiskusi tentang apa yang kita lihat secara bersama. Sehingga
tayangan seperti apa yang kita berikan pada anak, kita bisa membagi ya, apakah tayangan itu bersifat betul-betul sesuatu yang edukatif atau purely leisure time gitu kan. Nonton film misalnya, boleh nggak? Boleh. Sama orang tua perlu nggak? Perlu. Selalu akan ada waktu yang dibutuhkan untuk orang tua itu benar-benar menghabiskan waktu yang untuk bersenang-senang bersama anak, dan nonton is just fine. Itu bukan sesuatu yang strictly forbidden atau dilarang total. Justru dengan itu kita bisa mendekatkan diri dengan anak. Oke, kamu sukanya tontonan yang seperti apa sih gitu kan. Jadi sebagai orang tua mendekati anak, kamu kepinginnya apa? Oh, kenapa kok kamu kepingin yang itu ya? Kenapa? Nah, itu membuka tanya jawab dalam ranah yang tidak terkesan menggurui gitu. Membangun bonding jadinya. Bonding. Oke. Berarti ini juga akan menggiring ke dampak positif gitu ya, Dok ya. Mungkin supaya kita tidak terlalu melihat yang negatif banget. Kira-kira dampak positifnya apa aja sih, Dok, yang bisa dimanfaatkan mungkin sama orang tua gitu, Dok? Oke, kalau kita melihat perkembangan sekarang gitu ya, ada banyak mata pelajaran yang dibuat versi game gitu ya, ada versi YouTube gitu. Betul. Sehingga apakah bisa digunakan untuk pendidikan? Oh, bisa banget gitu kan. Itu yang versi positifnya. Again, mengenai film, itu bisa digunakan untuk pendidikan anak. Jadi hal yang sama yang bisa merusak itu bisa digunakan untuk sesuatu yang positif, sehingga anak melihat, oh gitu ya, ternyata misalnya gimana sih cara nyikat gigi, atau kenapa sih kok harus bersikap baik gitu kan. Kalau kita bisa membuat versi animasinya yang secara menyenangkan, tertata, maka itu bisa membawa keuntungan gitu. Berarti kembali lagi ke kontrolnya ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, dengan situasi sekarang nih, Dok, mungkin kehidupan bagi orang dewasa itu kadang dirasa semakin sulit semakin kesini dengan segala macam faktor ekonomi dan lain-lain. Kira-kira gimana supaya orang tua yang mungkin sama-sama bekerja, ayah dan ibunya, untuk tetap bisa mengontrol penggunaan gadget pada anak, Dok? Ya, saat ini ada berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan orang tua untuk memonitor gitu kan. Apa yang dibuka oleh anak, kita bisa men-setting kapan kita mau mematikan koneksi internetnya gitu kan. Aplikasi apa yang kita ban gitu kan, sehingga itu yang kita diskusikan dengan anak. Tentu kita tahu bahwa sampai tahap tertentu anak itu masih belum bisa disuruh untuk mengendalikan dirinya sendiri sehingga menurut saya pribadi untuk anak SD menurut saya masih kurang tepat sebenarnya kalau mereka membawa gadget secara benar-benar tanpa pengawasan ya. Jadi dibawain gadget sendiri, menurut saya mereka kurang bisa mengendalikan. Mereka bisa diberikan tetapi under control, misal pada saat mengerjakan tugas, tetapi syaratnya adalah orang tua menemani. Again, ada aplikasi yang bisa digunakan untuk mengontrol itu gitu. Jadi orang tua juga harus update nih apa yang bisa diberikan pada anak tetapi dalam pengawasan gitu. Berarti mengawasi dari jarak jauh juga mungkin ya, Dok ya. Tanpa diketahui anak mungkin, biar tidak terasa seperti di mata-matai, atau anak harus tahu bahwa dia sedang under control gitu, Dok. Tergantung pada usia anaknya, tergantung bagaimana interaksi anak dan orang tua gitu kan. Ada tipe orang tua yang demokratis, dia tidak suka untuk menyembunyikan, everything is open gitu kan. Jadi kamu dapat gadget tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku, sama kayak kita beli barang aja kan ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Ini sama, kamu dapat gadget tetapi begini. Mama papa bisa mantau lewat ini. Buktinya jangan khawatir, coba aja, kalau kamu coba pasti ketahuan. Menurut saya itu salah satu pola yang bisa dipilih. Jadi fair gitu kan. You know, I know, everybody knows gitu kan. Sehingga kita ngomongnya juga enak, kita tahu loh gitu kan. Bahkan bisa kita step up the game, artinya kamu suka itu ya, gimana kalau kita main bersama pada saat waktu liburan. Nah itu lebih sip lagi gitu kan. Jadi anak itu merasa saya nggak cuma dilarang, saya dimengerti, karena itu yang mereka butuhkan ya. Pada usia berapapun orang tuh cuman kepengin dimengerti bahwa we have different ideas gitu. Betul. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti merasa dimengerti dan diberikan solusi ya, Dok. Tidak hanya dilarang tapi blocking aja gitu ya, Dok ya. Tentu diberikan ruang lah untuk bernapas gitu ya. Siap. Berarti tadi kalau saya boleh menyimpulkan secara sederhana, kecanduan ini disebabkan
tidak hanya dari anaknya aja, tapi juga dari faktor orang tua, dan itu menjadi faktor yang sungguh besar gitu ya dok, untuk mempengaruhi kecanduan pada anak ini. Dan dampak-dampaknya tadi juga sudah banyak. Tapi selain dampaknya, karena ini juga seperti pisau bermata dua, jadi gadget juga memberikan manfaat-manfaat gitu. Nah, yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah kontrol yang diberikan kepada anak. Kira-kira nih dari dokter Lisa, kira-kira dok, tips apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan bisa diimplementasikan mungkin sama semua orang tua apapun profesinya untuk bisa menjaga anak terhindar dari ketergantungan terhadap gadget ini? Oke. Jadi gadget itu merupakan alat yang bisa berguna tapi bisa merusak. Ya. Nah, anak akan belajar dari orang tua, gitu kan? Jadi sebelum anak itu melakukan sesuatu, kita harus berkaca dulu. Saya sebagai orang tua, bagaimana saya memperlakukan gadget, gitu kan? Bila begitu pulang rumah yang dipegang adalah gadget, gitu kan? Nah, gimana kita mau bilang ke anak, nak, gadget itu ada waktunya? Nggak bisa, ya. Sehingga kita harus memberikan contoh. Lah, gimana kalau memang pekerjaan kita menggunakan gadget? Tetapi kita menetapkan restriksi. Kan tentu saja tidak 24 jam itu gadget harus kita pegang, kan bagaimanapun kita butuh waktu untuk gadget free, gitu kan? Nah, itu yang harus dicontohkan dan dikomunikasikan. Dan peraturan itu berlaku mengikat, harus ada zona bebas gadget. Contoh, pada saat makan, maka sebaiknya itu gadget tidak ada sama sekali. Karena yang sering kita lihat saat ini, pada saat makan bersama pun semua orang pegang gadget, mulai dari paling tua sampai paling muda, ya. Duduk bersama tapi semua sibuk dengan gadgetnya, ya. Dan tontonannya berbeda-beda. Makan bersama, iya. Ngobrol apa? Nggak ngobrol. Fokusnya masing-masing ya, gitu. Sehingga itu yang harus kita sepakati. Jadi ada aturan main yang jelas, ada zona bebas gadget, kapan dia boleh digunakan, kapan digunakan secara bersama. Ya, itu yang harus dibahas. Oke, terima kasih banyak Dokter Lisa sudah kita sharing-sharing terkait dengan kecanduan gadget pada anak ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat Sobat Sehat PHC yang nantinya akan mendengarkan rekaman dari diskusi kita hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan boleh ya berkunjung atau berkonsultasi ke Rumah Sakit PHC Surabaya menemui Dokter Lisa gitu. Oke, kalau begitu terima kasih Sobat Sehat PHC, sampai ketemu di PHC Talk berikutnya.